Halo semuanya, nama aku Surya Dahlan Pratama dengan NPM 010 bersama dengan teman saya. Saya Arjuna Marsala Pratama dengan NPM 2408 1010049. Di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi atau program yang kita bikin untuk mencari data mahasiswa. Jadi di sini kita punya input app.h yang dimana app.h ini berisi tentang semua menu yang kita bikin. Jadi menunya ada tambah data, tampilkan data, binary search atau untuk mencari nilai mahasiswa, print array atau untuk menampilkan nilai-nilai mahasiswanya, ada nilai sorting juga, ada quick sort, merge sort, dan juga cell sort, dan ada analisis data dan juga menyimpan data. Nah, di void pertama ini ada menu yang dimana seperti yang saya jelaskan di app tadi, ada tambah data, cari data, binary search, urutkan data, analisis data yang menggunakan rekursif, simpan file, dan juga tampilkan data. Ada juga menu keluar di sini. Nah, untuk void tambah data sendiri, di sini ada array dari mahasiswanya dan juga nilai n. Nah, apabila nilai n ini lebih dari max-nya atau 100 yang kita tulis di app.h ini, max-nya 100, maka datanya akan penuh. Tapi jika belum penuh, maka akan lanjut ke chain ignore ini. Nah, di sini di chain ignore ini kita bisa memasukkan nama, NPM, dan juga nilai mahasiswa yang ingin kita input di dalam program ini. Nah, setelah di input, data akan otomatis masuk ke dalam data di program ini. Nah, selanjutnya ada void tampilkan data yang sama, ada array mahasiswa dan juga nilai n, yang dimana tampilkan data ini berisi ya sesuai dengan apa yang tadi ditambahkan di tambah data, yaitu nama, NPM, dan juga nilai. Dan juga selanjutnya ada binary search yang dimana di sini ada menampilkan array mahasiswa dan juga nilai. Nah, di sini nilai L ini untuk menunjukkan indeks awal dari array, dan right ini untuk menunjukkan R sama dengan n-1 ini untuk menunjukkan indeks paling akhir. Nah, di while ini akan melakukan terus melakukan perulangan jika datanya masih ada, dan int mid ini untuk mencari nilai tengah yang dimana nilai R dan juga ditambah nilai R akan dibagi 2. Nah, jika nilai mid yang dihasilkan dari selanjutnya ada integer binary search yang dimana ada nilai array mahasiswa dan juga nilai. Nah, di sini akan menggunakan integer seperti ini. Jadi ini L sama dengan 0 atau left sama dengan 0, ini merupakan atau bisa disebut sebagai indeks awal, dan R sama dengan n-1 ini adalah indeks terakhir. Nah, while ini untuk melakukan perulangan selama nilai kiri masih lebih kecil atau sama dengan nilai kanan. Jadi kalau misalkan nilai kiri masih lebih kecil dari nilai kanan, maka akan terus melakukan perulangan. Nah, yang di sini ada integer mid sama dengan L plus R bagi 2. Sini adalah untuk mencari nilai tengah. Nah, kalau misalkan nilai tengahnya ada di sini lebih kecil, nilai tengahnya sama dengan nilai yang dicari, maka dia akan langsung membalikan indeks tersebut. Jika nilai tengahnya lebih
kecil dari nilai yang dicari, maka nilai akan ditambahkan mid plus 1, atau maka yang dicari adalah nilai yang di sisi sebelah kanan. Jadi nilai tengahnya akan ditambah 1. Dan apabila sebaliknya, kalau misalkan nilai tengahnya lebih besar daripada nilai, maka yang dicari adalah di sisi sebelah kiri. Jadi di sini mid min 1. Dan kalau misalkan data yang kita cari ada, maka akan langsung turun ke return min 1 ini. Jadi langsung akan data tidak ditemukan gitu. Nah, untuk selanjutnya ada void print array. Nah, di sini ada coutnya sendiri berupa array, dan ada for-nya. Untuk i sama dengan 0 atau i lebih kecil dari jumlah data global, maka akan muncul nilai mahasiswanya. Nah, sini di selanjutnya ini utility H yang berisi seperti ini, dan juga ada integer total nilai rekursif yang berisi data mahasiswa dan juga jumlah data atau n, atau mungkin bisa nilai. Di sini ada double rata-rata nilai untuk menghitung rata-rata mahasiswanya dari nilai rekursif, dan juga ada hitung jumlah data yang hanya berisikan nilai datanya saja atau jumlah data. Di sini ada utility.cpp yang dimana integer total nilai rekursif ini jika bernilai 0 atau jika tidak ada data, maka ini akan kondisi berhenti untuk rekursifnya. Nah, untuk berjalan rekursif ini akan berjalan seperti ini. Jadi dia akan memanggil nilai mahasiswa yang paling terakhir ditambah dengan nilai rekursif, atau seiring berjalan waktu jadi dikurangi dengan mahasiswanya. Jadi setelah mahasiswa ini dihitung, setelah mahasiswa 4 ini dipanggil, misalnya seperti jika ada 4 mahasiswa, maka mahasiswa terakhir akan dipanggil terlebih dahulu dan menyambung ke mahasiswa ketiga, kedua, dan juga pertama. Seperti itu cara kerjanya. Dan untuk double rata-rata nilai di sini yaitu menghindari pembagian 0, atau jadi jika tidak ada data maka nilai rata-rata akan 0. Nah, untuk pembagian sendiri atau rata-rata nilainya adalah integer total sama dengan total nilai rekursif. Jadi total nilai rekursif ini seperti yang di atas. Jadi jumlah semuanya dari nilai rekursif yang sudah ditambahkan akan dimasukkan ke sini, yang berupa mahasiswa dan juga jumlah datanya, dan akan di return double total min n. Jadi total dari rekursif ini nanti akan dibagi jumlah datanya, total nilainya akan dibagi jumlah data. Kenapa di sini memakai double? Karena bisa double ini bisa untuk bukan memanggil, tapi untuk menampilkan hasil pecahan. Jadi agar nilai rata-ratanya bisa tampil dengan desimal atau angka desimal begitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan balik lagi ke app dan akan menjelaskan tentang cell sort. Nah, di sini cell sort sendiri di sini ada ya seperti yang tadi, ada mahasiswa dan juga jumlah data atau nilainya. Di sini akan menampilkan cell sort dan ada total swap dan juga jumlah data globalnya sesuai n. Nah, untuk perhitungan cell sort sendiri, yang dimana cell sort itu memerlukan gap untuk menghitung. Jadi di sini for integer gap sama dengan n bagi 2. Apabila gap lebih besar dan gap lebih besar daripada 0,
dan gap plus ini 2 setelah melakukan perhitungan ini maka akan tampil gapnya itu berapa, dan di sini oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang void shell sort. Nah, di sini void shell sort sendiri ada cout untuk menampilkan shell sort dan juga total pergeseran dan juga data global atau total data yang ada atau yang kita punya. Nah, di perulangan ini adalah untuk mencari nilai gapnya, dan di sini akan berakhir ketika nilai gapnya 0 atau 1. Nah, yang di sini adalah nilai untuk menyimpan nilai sementara yang dihasilkan dari nilai gap. Jadi mahasiswa TEM ini untuk dan nilai ini adalah untuk menyimpan nilai sementaranya. Oke, dan di sini adalah perulangannya, yang dimana nilai di sini menunjukkan kalau misalkan nilai gap itu masih valid atau indeksnya masih valid, dan untuk nilai ini adalah memastikan untuk nilai itu masih lebih kecil daripada nilai yang disimpan. Nah, di chart sendiri ini sampai ke posisi R itu adalah untuk menunjukkan pergeseran yang kita lakukan, karena kita di sini menggesernya dari nilai terkecil ke yang terbesar kan. Dan di sini adalah untuk memindahkan data ke kanan atau mengurangi indeks J sesuai nilai gap. Jadi di fungsi ini atau di kode ini adalah untuk menggeser nilai itu ke kanan, dan di ini ada total swap cell dan juga print array ini untuk menambahkan jumlah pergeseran dan juga menampilkan kondisi array yang saat ini kita jalankan atau yang saat ini. Dan untuk yang sini mahasiswa J sama dengan temporer ini adalah menambahkan jumlah yang di sini adalah untuk menaruh data tem pada posisi yang sudah benar dan juga menampilkan kondisi array setelah penempatan. Jadi setelah di sini melakukan pergeseran, di sini adalah untuk menampilkan datanya yang sudah benar, dan nanti hasilnya akan ada di sini, hasil akhir shell sort dan juga arraynya juga, dan total pergeserannya akan dimasukkan ke sini. Baik, langsung saja saya coba untuk membukanya. Karena saya tadi melakukan menjelaskan beberapa hal, yaitu binary search, recursive. Jadi saya akan coba nampilkan ke. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang void shell sort, yang dimana shell sort sendiri memiliki total jumlah swap yang telah dilakukan oleh searcher sendiri dan juga jumlah data global yang ada pada data. Nah, untuk looping dari shell sort sendiri, sini ada untuk mencari gapnya. Gap yang ada akan dibagi 2, atau dari jumlah data akan dibagi 2 dan menjadi gap sampai
gapnya bernilai 0 atau 1. Dan untuk di sini juga perulangannya, dan di sini mahasiswa temporer itu untuk sebagai menyimpan data sementaranya. Nah, untuk perulangan untuk geser nilai ini dari ke kanan ke yang kecil, karena di shell sort sendiri kita akan menampilkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Dan perulangannya dari sini kita sinergikan shell sort. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ada gapnya ada 2 karena datanya di sini 5. Ini 80 geser sini arahnya seperti ini. Dan ini saat ada gap pertama, karena tadi saya sudah di awal sebelum melakukan run saya memasukkan data lagi memasukkan data hanya 1, makanya di sini datanya 5. Sebenarnya saya memasukkan tadi 4 ya, jadi datanya sebenarnya 5 karena di satunya tadi itu saya masukkan sebelum coba merecord video ini. Jadi total hasil akhirnya dari shell sort akan menjadi seperti ini dengan arraynya seperti ini. Yang dimana array awalnya yaitu adalah descending seperti ini. Dan untuk yang 4 yaitu ada analisis data yang merupakan tadi rekursif, dimana tadi rekursif ada yaitu nilai rata-rata dan juga jumlah datanya. Jadi tampilannya akan seperti ini, analisis data yang seperti ini, dan juga nilai rata-ratanya, jumlah data dan juga nilai rata-ratanya yang akan muncul. Oke, penjelasan selanjutnya akan dimulai atau akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke fungsi quicksort, yang dimana di sini terdapat 2 fungsi yang akan digunakan. Yang pertama merupakan partition yang akan mengembalikan int dengan parameter berupa array mahasiswa, lalu nilai low dan high yang menggunakan tipe data integer. Kemudian terdapat fungsi void yaitu quicksort yang akan digunakan untuk rapikan array-arraynya, yang di sini terdapat parameter yang sama yaitu array mahasiswa, nilai low dan nilai high yang bertipe data integer. Untuk yang pertama di sini akan saya tampilkan bagian quicksortnya. Di sini quicksortnya akan mengecek apakah nilai low-nya lebih kecil dari high, karena di sini urutannya itu akan mengurutkan nilai berdasarkan yang terbesar ke yang terkecil. Lalu di sini akan membuat variabel p atau pivot, yang dimana di sini akan memanggil fungsi partition. Jadi partition di sini dia itu cara kerjanya adalah mendapatkan pivot. Sebelumnya pivot sendiri pada quicksort itu adalah nilai yang akan menjadi patokan, umumnya akan dipakai nilai yang paling kanan. Jadi pada in partition di sini dia itu akan membuat pivot juga, yang dimana dia ini menggunakan mahasiswa high titik nilai, yang dimana di sini maksudnya adalah nilai mahasiswa paling kanan dari array pembagiannya di sini. Kemudian terdapat integer i sama dengan low min 1 sebagai nilai terendahnya. Kenapa di sini menggunakan low min 1 bukan menggunakan 0? Karena partition ini juga akan digunakan seiring berjalannya quicksort. Jadi meskipun quicksortnya di sini itu akan mengambil bagian kanan dan bagian kiri, di situ nilai i-nya juga dapat mengikuti. Lalu di sini untuk tampilannya cout. Kemudian di sini looping utamanya yang akan merubah struktur quicksortnya di sini. Di sini akan dicek apakah mahasiswa J titik nilai lebih besar dari pivot. Jika nilai J atau nilai saat ini lebih besar dari pivot, maka dia akan melakukan swap, yang dimana di sini memanggil swap mahasiswa I dengan mahasiswa J.
Lalu untuk total swipe quick di sini variabel yang digunakan sebagai tampilannya aja untuk menampilkan berapa kali swipe yang terjadi pada quicksort ini. Kemudian di sini juga terdapat i++ sebagai untuk menunjukkan indeks dari pivotnya saat ini ada di indeks keberapa. Kemudian di sini manggil print array untuk menampilkan arraynya saat ini. Setelah proses loopingnya ini selesai, kemudian di bawah di sini akan menukar pivot pada posisi seharusnya menggunakan swipe mahasiswa i+1 i yang sudah diubah seiring berjalannya for tadi dengan mahasiswa high atau nilai tertingginya mahasiswa. Kemudian menambahkan total swipe lagi, lalu akan menampilkan arraynya. Kemudian nilai i+1 akan dikembalikan untuk menunjukkan posisi pivot ini ada pada indeks array keberapa. Kemudian kembali kepada quicksort, di sini partition seperti yang dijelaskan sebelumnya mengembalikan nilai i+1 atau nilai pivot saat ini ada di mana. Kemudian quicksort ini akan berjalan 2 kali, yaitu yang pertama di sini menjalankan quicksort dari low sampai pivot dikurangi 1, kemudian yang satunya lagi di sini akan menjalankan mahasiswa pi+1 sampai dengan high. Untuk yang quicksort yang pertama ini, di sini yang kiri ini akan menjalankan atau membagi arraynya dari low sampai pivot. Jadinya sebutannya di sini itu bagian kiri. Kemudian untuk yang quicksort satunya lagi di sini akan menjalankan dari pivot +1 sampai ke high atau bagian kanan dari hasil array yang sudah dibagi tadi menggunakan partition. Untuk tampilannya, di sini saya tambahkan data. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ketika di sini saya masukkan datanya yaitu 90, kemudian 95, 80, dan 85. Di sini untuk partisi yang pertama dari 0 sampai 3 atau secara keseluruhan, di sini akan membandingkan dari pivotnya nilai yang terkanan yaitu 85 atau nilai yang terakhir kali kita masukkan. Dia ini akan di swap dengan array 0, 90. Kemudian dia nge-swap dengan array 95, dan untuk yang terakhir di sini untuk merubah posisinya untuk menjadi posisi pivot sebenarnya, di sini dia melakukan swap dengan array indeks ketiga yang dimana sekarang posisinya 85 ini sudah sesuai dengan pivot yang seharusnya. Nah, di sini 85 tepat berada di indeks kedua. Jadinya di sini sisi kirinya terdapat nilai yang lebih besar 90 dan 95, dan 80 terdapat di sisi kanannya yang menunjukkan lebih kecil. Karena di sini kita ingin mengurutkan datanya berdasarkan yang terbesar ke yang terkecil, jadi yang ada di kiri ini nilai yang lebih besar dan di yang kanan ini nilai yang lebih kecil. Kemudian untuk sisi kirinya di sini akan memanggil lagi partition yang akan menukar posisinya, di mana di sini posisi pivotnya adalah 95, kemudian akan melakukan swap pivot array index ke 1 yaitu 95 tadi dengan array ke 0, indeks ke 0 yaitu nilainya 90. Di sini dia akan ditukar dengan 95 sehingga di sini akan ditampilkan 95 dan 90 posisinya berubah karena nilai 95 lebih besar dari 90. Untuk hasil akhirnya di sini ada 95, 90, 85, dan 80. Untuk total swapnya di sini terdapat 4 kali swap. Baik, untuk yang selanjutnya di sini terdapat sorting menggunakan metode merge sort, yang dimana di sini sama seperti quicksort tadi menggunakan dua function yaitu merge sort dan merge. Bedanya jika sebelumnya menggunakan partition untuk membagi, di sini kita menggunakan merge untuk menggabungkan. Untuk yang pertama di sini ada merge sort yang dimana dia ini akan berjalan selama nilai L atau left lebih kecil dari kiri. Untuk parameternya di sini memang ada 3 yaitu array mahasiswa, nilai kiri,
dan nilai kanan. Kemudian di dalamnya if ini akan membuat variabel middle atau M di sini manggilnya, yang dimana dia berisi nilai dari L ditambah R, kemudian dibagi dengan 2, kemudian menampilkan. Nah, lalu di sini kita melakukan fungsi rekursif 2 kali, yaitu merge sort. Yang pertama di sini dari L sampai M, sedangkan yang satunya dari M plus 1 sampai R. Fungsinya untuk di sini bagian kiri, di mana L sampai M, yang kemudian satunya di sini bagian kanan, di mana M plus 1 sampai R. Kemudian terdapat fungsi merge yang dipanggil untuk menggabungkan array-array tadi. Nah, ketika penggabungan di dalam merge ini ada 4 parameter, yaitu array mahasiswa, nilai L, nilai M, dan nilai R. Nilai kiri, tengah, dan kanan. Pertama-tama di sini akan membuat 2 array, yaitu L dan R, yang berisi struct mahasiswa, di mana L ini adalah subarray kiri dan R adalah subarray kanan. Kemudian terdapat 2 variabel tambahan, yaitu N1 dan N2 yang bertipe data integer, yang dimana mereka ini menyimpan jumlah dari setiap subarray. N1 untuk subarray kiri dan N2 untuk subarray kanan, yang dimana di sini N1 berisi M dikurangi L tambah 1, kemudian N2 di sini R dikurangi M. Nah, kemudian kita mengisi array subarray kiri dan subarray kanannya menggunakan looping. Yang pertama di sini for menggunakan I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari N1 untuk mengisi subarray kiri, yang dimana di sini L-nya terisi. Kemudian for in J sama dengan 0 lebih kecil, kemudian J lebih kecil dari N2, yang dimana di sini mengisi subarray kanan, yaitu RJ, yang kita isi dengan M plus 1 plus J. Kemudian di sini untuk tampilannya. Kemudian di sini membuat variabel lagi, in I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan K sama dengan L. Untuk I di sini berfungsi sebagai iterasi dari subarray kiri, kemudian J berfungsi sebagai iterasi subarray kanan. Kemudian K sama dengan L di sini sebagai patokan dari array utamanya menggunakan L di sini. Kemudian di sini akan melakukan looping untuk menyalin setiap nilai yang akan dibandingkan, karena merge sort itu sebelum digabungkan dia akan dibandingkan dulu nilai yang mana yang lebih besar, karena di sini nilai yang dicari adalah nilai yang terbesar dulu. Untuk kondisinya di sini ada I lebih kecil dari N1 dan J lebih kecil dari N2, yang dimana maksudnya di sini selama subarray kiri masih ada nilai dan subarray kanan masih ada nilai. Jadi dua-dua array subarray di sini masih ada nilai untuk dibandingkan. Dan di sini akan masuk ke dalam if, di mana jika nilai subarray kanan saat ini lebih besar dari nilai dari subarray kiri di sini lebih besar dari subarray kanan, di sini akan mengisi nilai yang dari subarray kiri tadi ke dalam array utama, yaitu mahasiswa. Kemudian di dalamnya di sini kita menggunakan fungsi increment secara langsung, di mana di sini akar kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kemudian di sini juga sama menggunakan I++, menggunakan increment agar kita tidak perlu melakukan penjumlahan lagi. Nah, kemudian jika tidak, maka yang dimasukkan adalah nilai dari subarray yang kanan. Kemudian di sini menampilkan nilai array-nya, lalu menambahkan total merge step-nya untuk ditampilkan. Nah, kemudian terdapat 2 looping lagi, yang dimana di sini itu terjadi ketika I lebih kecil dari N1, yang dimana di sini maksudnya adalah subarray kiri ini masih ada nilai tapi subarray kanan sudah kosong, dan yang satunya lagi J lebih kecil dari N2. Ketika subarray kanan ini masih ada isinya sedangkan subarray kiri sudah kosong, maka mahasiswa atau array utama di sini akan dimasukkan nilai sisa-sisa tadi. Untuk tampilannya kita jalankan kodenya, tambah data dulu. Di sini namanya Adi 1. Kita urutkan, kemudian kita panggil merge sort, dan di sini tampilannya. Untuk yang pertama di sini dari 0 ke 3 middle-nya ditemukan 1. Jadi untuk yang pertama di sini subarray kirinya adalah 0 sampai 1, dan yang satunya di sini 2 sampai 3.
Nah, di yang 0 sampai 1 di sini terdapat dua nilai, yaitu 90 dan 85. Kemudian akan dibandingkan karena 90 lebih besar dari 85. Di sini 90 dimasukkan dulu, kemudian dimasukkan 85. Untuk kemudian terdapat 95 dan 80. Karena 95 lebih besar dari 80, maka 95 akan dimasukkan dulu, kemudian 80-nya. Nah, kemudian untuk yang merge terakhir di sini 90 dan 95 karena lebih besar 95, di sini 95 dimasukkan terlebih dahulu, kemudian karena 95 sudah hilang akan dibandingkan 90 dan 80, kemudian karena 90 lebih besar 90-nya masuk, kemudian akan dibandingkan 85 dan 80 karena 85 lebih besar dari 80, di sini 85 masuk, dan terakhir sisanya dari sebelah kanan yaitu 80 masuk. Kurang lebih seperti itu untuk merge nilai. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada fungsi simpan file yang dimana dia memiliki dua parameter yaitu void mahasiswa dan n. Di sini n ini berupa jumlah data mahasiswanya. Nah, untuk menyimpan file di sini kami menggunakan offstream yang dipanggil dari library fstream, di mana di sini file merupakan data mahasiswa.txt yang akan disimpan dalam satu folder yang sama. Kemudian di sini terdapat for yang akan melakukan looping untuk menyimpan data-datanya ke dalam file yang ditandangkan dari file. Lalu di sini adalah tanda input, memasukkan nama yang dipisah dengan divider atau separatornya berupa semikolon atau titik koma, di mana pertama adalah nama, kemudian npm, kemudian nilai. Kemudian ketika datanya sudah satu baris sudah diisi, akan melakukan inline untuk masuk ke data selanjutnya. Ketika loopingnya sudah selesai, akan menggunakan file titik close untuk mengakhiri proses writing, lalu menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Di sini jika kita simpan data ke file, maka ketika kita buka data mahasiswa.txt akan menampilkan data yang tadi kita tulis. Kemudian ketika di sini kita hapus, kita move to recycle bin, kemudian kita simpan file lagi, maka folder akan otomatis membuat data mahasiswa.txt. Nah, di sini datanya tetap ada. Jadinya untuk fungsi offstream ini, jika dia tidak ada file yang sesuai dengan namanya, maka dia akan otomatis membuat sesuai nama yang ditentukan tadi. Dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok 46 izin untuk undur diri.